Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sedulurku, sahabatku dan koncoku semua Jakarta Flasher. Alhamdulillah ini dapat lagi kiriman dari subscriber dari Surabaya ya. HP-nya mengalami flag kuning di bagian pinggir seperti ini ya. Di bagian pinggir sebelah kanan dan sedikit lagi di bagian sebelah kiri ya, tapi sedikit tapi kebanyakan di bagian kanan, dan alhamdulillah masih dipercayakan kepada saya ya lor, untuk saya perbaiki menghilangkan flag kuningnya. Seperti biasa ya, untuk menghilangkan flag kuningnya kita harus melepas dulu LCD-nya ya lor, sambil mengeluarkan rokok ya lor, biar nggak pusing. Dan jangan lupa tersenyum ya lor sebelum kita memulai sesuatu dan memulai aktivitas, biar kerja kita lancar ya lor. Semangat, jangan lupa berdoa ya lor. Dan kita buka dulu LCD-nya lor. Ini HP-nya Pocophone F1. Ada flag kuning di bagian pinggir kanannya, ngeflag kuning rata, dan di bagian sebelah kirinya ada sedikit tapi kebanyakan di bagian kanan. Dan ini LCD-nya mulai saya lepas, dan alhamdulillah karena ini kondisi kacanya tidak pecah, jadi proses pelepasannya lebih mudah ya. Kalau tidak pecah lebih gampang dilepas LCD dari framenya, tapi kalau ada pecahnya agak susah ya, karena kalau kita langsung potong seperti tadi melepasnya, bisa LCD-nya cedera ya lor, atau rusak ya, gambarnya hilang bergaris atau jadi pecah hitam. Dan setelah saya lepas LCD-nya, coba saya tes dulu apakah benar ini LCD-nya aman. Setelah saya lepas dari filmnya, alhamdulillah ya aman, dan ini habis baterainya. Kita sambil saya cas dulu sebentar. Sambil saya cek apakah kondisi LCD-nya masih mulus, apakah masih ada bercaknya setelah saya lepas dari frame-nya, dan ternyata masih ada bercak kuningnya ya. Ini di bagian pinggir teman-teman bisa lihat. Nah ini ya, saya terangin biar kelihatan. Nah ini ada bercak kuning ya lor, warna kuning di sepanjang LCD di bagian pinggir itu ya. Ya ini ya. Bagaimana sih cara menghilangkannya? Ini udah beberapa kali ya saya bahas tentang flag kuning di LCD ini. Saya udah nge-share mungkin ini ketiga kali, keempat kalinya. Dan ini langsung saja ya saya percepat tadi. Caranya seperti ini ya lor. Kita pisahkan dulu kaca outer glass-nya dari LCD-nya. Caranya seperti ini. Kita pisahkan kacanya dulu dari outer glass-nya. Tadi saya potong videonya. Untuk pemisahan kaca sama LCD, teman-teman bisa lihat video saya yang lain ya, banyak ya. Ini untuk mempersingkat waktu aja. Dan ini yang akan saya bahas pokoknya di flag kuningnya ya. Tadi flag kuningnya cara menghilangkannya seperti ini. Kita lepas dulu kaca outer glass-nya, kita lepas. Terus kita bersihkan sisa-sisa lemnya ini, lem OK-nya, lem OK keringnya yang masih menempel di LCD. Ini saya menggunakan alat glue remover ya, biar agak cepat, biar tangan saya tidak perih ya. Kalau sering pakai tangan lama-lama perih juga ya lor. Makanya saya kadang-kadang butuh alat juga, fungsinya bukan buat apa, karena untuk menunjang kerjaan saya biar agak cepat ya. Ini saya bersihkan dulu semua ya lor. Untuk pembersihannya kalau kita pakai alat seperti ini lebih gampang. Yang jelas ini bukan masalah gampangnya, lebih tidak merusak tangan aja ya lor. Kalau pakai tangan biasanya suka ini ya, perih ya tangannya ya lama-lama ya, karena keseringan ngelupas lem dari LCD, lama-lama perih, kepanasan juga iya. Tapi kalau pakai alat ini aman ya. Ya namanya alat buat kerja ya, fungsinya untuk meringankan pekerjaan ya lor. Dan setelah saya bersihkan lemnya, terus saya bersihkan lagi sisa flag lemnya dengan menggunakan cairan thinner. Terus saya lap menggunakan kain halus biar noda-noda lemnya sama kotorannya bisa bersih ya, seperti ini. Terus cara menghilangkannya gimana ya lor? Dan ini otomatis kalau udah kita lepas kaca outer glass-nya plus kita bersihkan seperti ini kalau kita tes insya Allah ini udah hilang ya.
bercak kuning yang ada di pinggir tadi udah hilang ya lor. Padahal ini tadi kan kaca tidak pecah ya. Biasanya flek kuning tuh timbul karena kaca pecah. Tapi untuk di kasus ini ya, ini kacanya tidak ada pecahan sama sekali ya. Kacanya benar-benar mulus, tidak pecah. Ini coba kan saya tes ya. Ini untuk membuktikan apakah ini benar-benar sudah hilang flek kuning yang ada di sebelah pinggir. Kita cekidot aja lor, kita tes. Kalau saya dikira bohong, teman-teman bisa datang ke tempat saya ya. Paling itu diganti LCD baru. Bilang silahkan datang untuk menghilangkan flek kuningnya di tempat saya ya lor. Jadi kadang-kadang komen itu sedikit menyakitkan juga ya. Udah capek-capek bikin video yang komen tidak jelas ya lor. Tapi nggak apa-apa ya lor. Namanya juga netizen ya lor. Ceng, sukses ya lor. Bisa dilihat. Flek kuningnya langsung hilang ya lor. Di sepanjang pinggiran LCD-nya sudah tidak ada flek kuning lagi ya lor. Ini kita tengok ya di background putih tadi di WA ada flek kuning dan sekarang fleknya benar-benar bersih. LCD-nya mulus lagi. Dan ini yang tentunya LCD-nya masih original ya lor. Original Pocophone F1 masih bisa multi-touch 10 sentuhan. Ini keunggulan LCD ini masih sama kayak Asus Max Pro M1, masih bisa multi-touch. Dan ini langsung saya ganti dengan kaca yang baru ya dong. Kenapa, kalau ada pertanyaan kenapa nggak pakai kaca yang lama? Ya kurang serak saja ya lor. Kaca lamanya sebenarnya nggak pecah, tapi saya takut timbul flek kuning lagi ya lor. Kalau saya pakaikan dengan kaca outer glass yang lama lagi ya. Ini alangkah baiknya untuk menghindari flek kuning lagi, biar aman lagi tidak muncul flek kuning, saya ganti dengan kaca outer glassnya yang baru saja ya lor. Saya ganti, terus saya kasih lem OK-nya, saya potong dulu ya tadi, menyerupai ukuran kaca Pocophone F1 ya. Saya potong menggunakan karter. Bagian lengkukan di atas juga saya potong, jadi tinggal kita press seperti ini aja. Ini sudah membentuk menyerupai kacanya ya lor dari lekukannya, dan tinggal sisanya ini kita potong lagi menggunakan karter seperti ini, sisa lem OK-nya, dan tinggal kita satukan lagi ya lor, beres. Dan saatnya proses penyatuan ya. Kita satukan lagi kaca outer glassnya yang baru dengan LCD-nya tadi yang udah kita pisahkan dengan kaca outer glassnya yang lama ya. Apakah setelah kita ganti kaca akan muncul flek kuning lagi? Kita tonton aja ya lor. Kita ganti dulu kacanya. Apakah trik saya ini jitu ya untuk menghilangkan flek kuning di LCD? Ini khusus buat LCD yang IPS ya lor ya. Kalau AMOLED tidak bisa ya lor. Banyak ada yang bertanya, bang LCD saya bercak ungu. Saya tanya LCD-nya apa? Ternyata AMOLED ya lor. Kalau AMOLED maaf, saya belum punya ilmunya ya lor. Kalau AMOLED saya nyerah ya lor. Kalau AMOLED emang LCD susah. Ya namanya juga AMOLED, LCD mahal ya. Kalau masih tipe-tipe seperti ini IPS masih bisa kita akalin ya lor. Ada bercak kuning, ada tompel hitam, ada bercak air, ada bercak minyak, masih bisa kita selamatkan ya lor. Dan ini proses penyatuan antara kaca outer glass yang baru dengan LCD-nya. Kita proses pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Yang penting proses penyatuannya rapi, tidak terjadi gelembung. Dan usahakan proses pemencetannya pelan-pelan ya, biar tidak terjadi flek kuning lagi ya lor. Jadi kita pencetnya pelan-pelan saja sampai semuanya rata. Kita ratakan penempelannya seperti ini ya lor. Ya, santuy. Yang penting semua menempel rapi, tidak terjadi gelembung dan flek kuningnya tidak balik lagi ya lor. Oke, mantap. Tinggal kita buka plastiknya, terus kita lem ya lor. Biasanya ngelem gini juga berpengaruh ya bagi teman-teman. Habis dilem seperti ini, kalau ngelemnya salah bisa-bisa terjadi flek kuning ya. Ini sering terjadi, kalau nggak percaya banyakkan terjadi LCD ngeflek kuning setelah dilem ya.
Jadi ngelemnya ini juga harus hati-hati, jangan langsung ditekan. Ini saya tekan tapi pelan-pelan, tidak kenceng-kenceng nekan LCD ke frame-nya. Jadi biar meminimalis terjadi flag ya. Kalau terlalu kencang, flag kuning itu bisa muncul karena ketekan LCD-nya. Dan ini udah saya pasang kan lagi LCD-nya ke frame sambil saya bersihkan ya lur. Kita bersihkan sisa lemnya. Lem bekas lem T7000 warna hitam tadi yang buat nempelin ke frame, dari LCD ke frame. Usahakan sebagus mungkin penempelannya, pemasangannya. Dan ini saya bersihkan pelan-pelan saja ya lor, biar benar-benar presisi dan benar-benar mulus ya, biar mas siapa ya yang punya HP ini, lupa saya namanya, biar senang ntar HP-nya udah sampai ke Surabaya lagi. Yang punya ini orang Surabaya. Dan ini saya tes masuk oke. Kalau kita tes sudah masuk seperti ini, sambil coba saya nyalakan ya lor. Setelah LCD saya ganti kacanya, terus sudah saya lem ke frame rangkanya, apakah LCD-nya benar-benar sudah hilang flag kuningnya. Mantap ya. Wincelong lagi ya lur, tanpa terjadi flag kuning. Wih, mantap. Alhamdulillah sukses untuk kasus flag kuning ini ya. Sekarang LCD-nya mulus lagi tanpa terjadi bercak ataupun flag kuning. Dan ini adalah kacanya yang udah saya ganti ya lur. Sukses. Dan sekarang sudah saya packing ya kepada Mas M. Faisal yang ada di Surabaya ya lur. Tinggal saya kirimkan lagi ke masnya lewat JNT ataupun JNE ya lur. Dadah paketan, semoga sampai tempat tujuannya ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.